Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya fattahu ya razaq al-mukarramin, segenap para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alimul ulama, para masyayikh yang sama kita cintai, sama kita muliakan, sekaligus kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua Allah panjangkan usianya, amin ya Allah, Allah sehatkan badannya, dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang istiqamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam hari ini satu malam yang sangat istimewa, yang mana kita bisa hadir di majlis yang mulia, majlis yang insyaAllah akan menjadi satu sebab turunnya keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi satu sebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini segala hajat-hajatnya, hajatul dunyawiyah, hajatul ukhrawiyah, Allah mudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Nah, ahibba'il kiram, barusan tadi kita sudah menyimak daripada pembacaan Hadrah Sauda, kemudian dilanjutkan dengan qiraatul maulud, yang mana itu semua akan menambah daripada keberkahan kita. Yang hadir pada malam hari ini insyaallah tidak akan lepas daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, berkat apa yang kita dengar, berkat apa yang kita baca, dan berkat apa yang kita simak. Ibadallah, manakala hati ini senantiasa terpaut dengan orang-orang soleh, hati ini senantiasa ada hubungan dengan orang-orang soleh, baik itu yang bersifat mendengar nama orang-orang soleh maupun membaca daripada biografi orang-orang soleh, itu akan mempunyai dampak positif di dalam kehidupan kita. Artinya, manakala kita mendengar daripada sejarahnya orang-orang soleh, menyimak daripada sejarahnya para salafun saleh, yang pertama akan tumbuh sebuah mahabbah kepada mereka. Dari awal kita mengenal mereka, walaupun cuman mendengar nama-nama mereka, tetapi inda dzikrus salihin, ini yang mahal ketika kita menyebutkan orang-orang soleh. Nah, jadi jangan dianggap hal itu sepele manakala kita menyebut orang-orang yang soleh, karena orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mempunyai satu rahasia, di dalam penyebutannya saja itu mempunyai rahasia. Makanya kalau kita dianjurkan sering-sering untuk membaca daripada kutubus salaf. Kenapa? Karena di dalam itu ada rahasia. Ketika kita menyebut nama muallifnya, kemudian kita mendengar nasihat-nasihat daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan membentuk sebuah kepribadian, sehingga pelan-pelan kita akan meniru dan menjadi orang-orang yang soleh berkat kita menyebut nama mereka dan membaca daripada kitab-kitab mereka.
kumpul dengan orang-orang saleh, ya. Itu juga bagian daripada sebagai bentuk usaha untuk apa? Supaya kita mendapatkan keberkahan daripada orang-orang saleh. Ada yang menarik ibadallah, manakala kita duduk dengan orang-orang saleh, kumpul sama orang-orang saleh, kalau di sana dikatakan faza qalbun yuhibbuna ashabul kahfi fakaifal ashqa bihubbi ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar satu binatang yang najisnya najis mughallaqah, yaitu anjing, binatang yang tidak terhormat, hayawan ghairu muhtaram, tidak terhormat, faza qalbun, dia akan menjadi mulia, dimuliakan, bahkan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa? Yuhibbu ashabul kahfi, karena si anjing tersebut cinta menemani duduk bareng dengan ashabul kahfi, maka anjing tersebut menjadi anjing yang mulia. Kalau binatang saja bisa menjadi mulia dengan pendekatannya kepada orang-orang saleh, fa kaifa ashqa bihubbi ali Muhammadin. Bagaimana mungkin akan celaka? Tidak mungkin seseorang itu akan celaka ibadallah ketika dia mencintai ahli bait Nabi Muhammadin sallallahu. Ini ajaran salaf kepada kita, mengenalkan kita dengan orang-orang yang saleh, mengenalkan kita dengan para salafun saleh. Kumpulnya kita dengan para habaib nggak bakal sia-sia. Kumpulnya kita dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah nggak bakal sia-sia, nggak bakal celaka. Kalau anjing saja bisa jadi mulia, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, bagaimana kita manusia, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan dasar cinta, dengan dasar mahabbah kepada para ulama, para salihin, para habaib, sudah barang tentu maka orang tersebut tidak akan pernah celaka ibadallah. Itulah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada umat manusia manakala mereka selalu dekat dengan orang-orang saleh. Makanya malam hari ini kita bisa bertatap muka, bermuwajahah, kumpul dengan para habaib, dengan guru-guru kita. Ini satu karunia, ini satu nikmat, ini satu pemberian yang azim, ini satu pemberian yang besar yang Allah berikan kepada kita. Menatap muka orang-orang saleh, nadrah. Jangan kalian anggap itu gampang, jangan kalian anggap itu mudah. Nadrah, pandangan kepada orang-orang saleh, memandang orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang mana pandangan tersebut bersambung. Fakhat man ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Beruntunglah kalian kalau kalian menatap orang-orang yang pernah menatap orang-orang saleh, melihat orang-orang yang dicintai oleh Allah, bersambung kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada cara lain untuk kita bisa mendapatkan kecintaan Allah. Jangan pernah jauh daripada salafun saleh. Jadikan salafun saleh ada di pelupuk mata kita, ikuti daripada petuah-petuah mereka. Nah, malam hari ini guru-guru kita mengenalkan kepada kita agar kita nggak jauh-jauh dengan para salafun saleh, cinta dengan para salafun saleh. Dan juga ada yang menarik saudara, manakala kita cinta dengan orang-orang saleh, maka Allah akan berikan ketenangan di dalam hati kita ibadallah. Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab pernah pada satu waktu ketika beliau diziarahi oleh para ulama di kota Tarim, beliau diziarahi oleh para ulama. Mereka datang, mereka sowan silaturahmi kepada Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab. Pada saat itu kota Tarim kota yang sepi, bahkan rumah-rumah mereka cuma pakai gindil, pakai pelita saja, gelap, enggak rame ya, seperti di tempat-tempat kita, enggak, sepi. Ketika mereka berkunjung ke tempatnya Habib Alwi, kemudian mereka mengatakan, ya Habib, apakah antum enggak merasa sumpek tinggal di satu tempat seperti ini? Apakah antum enggak merasa sedih berada di tempat yang sepi seperti ini?
Apa kata Habib Alwi? Kaifa na'tinal humum ma'anal Qur'an wa kutubus salaf. Bagaimana akan datang kesumpekan, di depanku ada Al-Quran dan di depanku ada kutubus salaf. Ada kitab-kitabnya salaf yang dibaca oleh beliau. Artinya apa? Pembacaan kitab salaf, mendengarkan riwayat-riwayat daripada orang-orang yang besar, itu akan menjadi sebuah ketenangan, akan menjadi sebuah kedamaian, akan menjadi sebuah ketentraman. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasi, idza ja'al marad, kalau beliau lagi sakit, sampai seperti itu beliau ta'alluqnya dengan salaf ibadallah. Kalau beliau sedang sakit, beliau panggil salah satu min auladuh. Apa beliau perintahkan? Bukan disuruh ngambil obat untuk minum obat, enggak. Beliau katakan kepada anaknya, "Hai, ambil salah satu kutubus salaf, iqra' lana kutubus salaf." Bacakan kepadaku kitab-kitabnya salaf. Karena itu merupakan obat buat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Masya Allah. Manakala beliau mendengarkan daripada kitab-kitab salaf yang dibacakan oleh anak-anak beliau, apa kata beliau? Maka penyakitku akan pelan-pelan menjadi sehat ibadallah. Masya Allah. Kalau jasad saja bisa sehat dengan bacaan kutubus salaf, wa kaifa, bagaimana dengan rohnya? Jasad bisa sehat, jasadnya bisa sehat dengan mendengarkan kitabnya, riwayatnya, biografinya para salafun saleh, bisa menjadi segar. Bagaimana hati kita tidak akan munawwar? Bagaimana hati kita tidak akan senang dengan kita mendengarkan, ya, menyimak daripada sejarah para salafun saleh. Nah, makanya ini satu karunia buat kita. Kalau dari pagi, dari maghrib kita mendengar daripada pembacaan Hadrah Basaudan, yang di sananya kita menyebutkan nama-nama para aulia Allah, para salihin, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tidak akan pernah sia-sia ibadah Allah. Enggak pernah. Mulut yang pernah mengeluarkan atau pernah mengucapkan orang-orang soleh itu tidak akan pernah sia-sia. Itu semuanya akan menjadikan satu alat untuk kedekatan kita dengan orang-orang soleh, ya. Akan menjadi satu mahabbah, akan tumbuh sebuah kecintaan. Nah, kalau sudah salaf yang menjadi kiblat kita, salaf yang menjadi panutan kita, salaf yang menjadi guru besar kita, maka insya Allah hidup kita tidak akan pernah celaka ibadallah. Hidup kita tidak akan pernah susah. Kenapa? Ij'alus salaf, jadikan salaf fi qurrati ainik, jadikan salaf ada di depan mata kita. Kehidupan mereka sangat luar biasa, kehidupan mereka sangat luar biasa. Dan jangan coba-coba, ya, untuk mengingkari daripada apa yang sudah dikerjakan oleh para salafun saleh. Ikuti mereka, berada di belakang mereka, taati mereka, maka kita akan mendapatkan sebuah keberkahan. Kalau tidak mendapatkan keberkahan dari kita, anak-anak kita akan mendapatkan keberkahan dari kita. Kalau anak-anak kita belum mendapatkan keberkahan, anak keturunan kita, cucu-cucu kita akan mendapatkan keberkahan. Dengan apa? Dengan mahabbah kepada salafun saleh. Makanya ibadallah, ikat hati kita dengan salafun saleh. Kenalkan diri kita dengan mereka, ya. Karena mereka lah yang akan mengenalkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena salafun saleh, kita tidak akan kenal dengan siapa itu Nabi Muhammad. Begitu besar jasa para salafun saleh, begitu hebat mereka perjuangannya, ya, mendidik umat manusia. Perjuangan mereka sangat luar biasa. Yang mana pada titiknya mereka mengenalkan kita kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi masya Allah, ya, manakala kecintaan kita dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan satu media buat kita, menjadikan sebuah jalan buat kecintaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena mereka orang-orang saleh, ya, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita duduk bersama mereka, kumpul sama mereka. Nah, kalau kita di dunia biasa senang kumpul dengan orang-orang saleh, ini satu sinyal, satu tanda bahwa nanti di akhirat kita akan kumpul bersama mereka. Kita sering dengarkan hadisnya, almar'u ma'a man ahbabta, sering kita dengar. Kumpul dengan orang-orang soleh itu akan menjadikan satu penyebab nanti di akhirat, ya. Di dunia Allah berikan kesenangan, ya. Coba rasakan dalam hati sanubari kita ketika kita duduk di tempat orang-orang baik. Ini tempatnya orang-orang baik ibadah Allah. Kita tidak duduk di tempat ini kecuali memuji Allah, menyanjung Allah, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kemudian mendengarkan daripada mutiara-mutiara ilmu di tempat seperti ini. Mana kita bisa dapatkan satu tempat yang menceritakan tentang orang-orang soleh kalau bukan dengan mereka? Dengan kita duduk di tempat ini, duduk dengan orang-orang soleh, dengan para guru-guru kita, dikenalkan kita. Mereka yang mengenalkan kita kepada Allah, mereka yang mengenalkan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi perlu kumpulnya kita dengan mereka. Jangan pernah bosan, anak-anak muda, ya, gemarlah kalian duduk dengan orang-orang soleh. Karena itu akan memberikan satu dorongan buat kita. Itu yang akan menjadikan satu sebab Allah turunkan hidayah, inayah, taufik. Itu dengan seringnya kita duduk dengan orang-orang soleh, seringnya telinga kita mendengarkan sejarah orang-orang soleh, ya. Mata kita menatap orang-orang yang baik. Ini nanti Allah akan letakkan sirnya, rahasianya, ya. Ya, pandangan terhadap orang soleh, masya Allah. Bahkan pernah di dalam satu cerita, ada seorang laki-laki yang katakanlah yang fasik, ya, yang nakal, ya. Tapi manakala dia datang, sekali saja datang di majelisnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf di kota Jeddah, sekali aja mereka datang, diajak sama bapaknya, datang kemudian menatap muka Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, subhanallah, begitu pulang dari majelis tersebut berubah ibadah Allah, berubah. Itu anak yang dahulunya dia anak yang kurang ajar sama orang tua, yang gak taat sama orang tua, yang bina, begitu menatap mukanya Al-Habib Abdul Qadir, subhanallah, begitu pulang ya terghayyar, berubah, subhanallah, menjadi anak yang soleh. Dari mana? Nadrah, pandangan, ya. Apalagi sampai musafaha, bersalaman dengan orang-orang soleh, itu jangan dianggap gampang, jangan dianggap sekedar salaman, enggak, ya, karena tangan-tangan mereka itu bersambung dengan tangan-tangannya orang-orang soleh. Makanya kata Nabi, man safaha aliman faka'annama safahani. Siapa orang yang bersalaman sama orang alim, sama artinya dia bersalaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tasalsul, bersambung mereka orang-orang soleh. Nah, makanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, gemar duduk di tempat, ya, di tempat yang baik, di tempat yang mulia, ini kita wajib untuk mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat ini tidak dicabut oleh Allah, ya, agar nikmat ini tidak dicabut oleh Allah. Karena tidak ada orang yang duduk di tempat yang baik, ya, di tempat-tempat yang disebutkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat-tempat yang disebutkan nama para salafun saleh, itu akan memberikan hal yang sangat terbaik di dalam kehidupan kita. Bisa berubah, akhlak bisa jadi baik, tutur kata bisa jadi baik, perilaku bisa jadi baik, ya. Merasa dirinya banyak hal-hal yang salah, dia akan menjadi orang yang baik. Nah, makanya kalau kita kumpul jadi orang baik, insya Allah, ya, insya Allah kita akan menjadi orang baik. Kenapa? Karena kita gemar dan cinta kepada orang baik. Jadi kecintaan kita kepada orang-orang soleh, orang-orang yang baik, ini wajib untuk kita tanamkan kepada hati sanubari kita. Cintain mereka, ya, berada di mana-mana bersama mereka, duduk bersama mereka, makan bersama mereka, ya, kumpul bersama mereka. Nah, nanti di sini Allah Taala menurunkan sebuah keberkahan di dalam kehidupan kita, maka lambat laun kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Makanya ini perlu istiqamah. Ya, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang istiqamah, hamba-hamba yang senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa di jalan-jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah masih ada para guru-guru yang akan menyampaikan daripada mutiara-mutiara ilmu. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat buat kita semua. Hadza wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.